Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 027. Ustadz, sebenarnya Ustadz punya perasaan cinta sama gue kan? Akhirnya Yulia mengeluarkan isi pikirannya itu. Tapi waktu itu Ustadz bilang enggak tuh. Perasaan Ustadz masih tetap sama kan kayak beberapa hari lalu. Bukannya mengangguk pria yang memakai abaya hitam itu malah menggeleng. Sekarang berbeda, ucapnya. Loh kok bisa? Kenapa nggak Ustadz taruh perasaan cinta itu ke orang lain? Kenapa harus gue? Yulia tidak bisa menyembunyikan wajah syoknya. Padahal masih hitungan hari. Suaminya berkata dia tidak memiliki perasaan padanya, tapi kenapa sekarang? Ini hati saya, terserah saya menaruh perasaan cinta saya pada siapa, dan saya memilih kamu karena kamu yang berhak saya cintai. Juga, Ikram menggantungkan perkataannya, semakin mempersempit jarak di antara mereka. Cinta saya ke kamu itu lillahi ta'ala, Yulia. Deh. Jantung Yulia kembali berdetak mendengar ungkapkan Ustadz Ikram padanya, semakin tak terkendali dan ia hanya bisa menahan napas saat wajah suaminya itu semakin mendekat. Ia bahkan dapat merasakan aroma min yang keluar dari nafas suaminya. Tunggu. Suaminya akan menciumnya kah? Oh no, ia belum siap. Ia tadi mandi tapi tidak sikat gigi, pasti mulutnya masih bau. Tapi, itu bukan jadi masalah, mulutnya selalu wangi sih. Siap. Tadi subuh selesai salat saya kan murojaah tapi kamu menghilang entah kemana. Pasti kamu ke dapur kan? Tanya Ikram tiba-tiba secara mengejutkan dan tak terduga. Iya, makan Indomie pedas sama telur ceplok, oh Ustadz. Pantesan. Yulia mengerjap tidak mengerti. Apa yang salah? Kenapa Ustadznya ini tidak langsung saja menciumnya dan malah bertanya masalah dirinya tadi subuh makan Indomie pedas? Diam-diam. Ah iya, walaupun Yulia sakit sekalipun makanan Indomie tidak bisa ia tinggal. Walaupun harus sembunyi-sembunyi karena suaminya melarangnya. Ada capek di gigimu itu, ujar Ustadz Ikram dengan polosnya, lalu secara mengejutkan. Dia membuka mulut istrinya lalu mengambil kulit cabai berwarna merah di gusi depannya. Nah, lihat kulit cabenya nempel di gigi kamu. Apa yang sekarang Yulia rasakan? Tentu saja malu. Sial, bisa-bisanya ia berpikir kotor. Mana kolam renang, Yulia ingin menenggelamkan seluruh tubuhnya. KKERIAK. Suara tabuhan gendang dari anggota Hadroh Santri Anur terdengar di telinga Yulia saat mobil yang dibawa oleh Ikram masuk ke kawasan pesantren Anur. Yulia yang memang remaja 19 tahun masih aktif-aktifnya ikut menabuh dashboard mobil. Dan Ikram hanya tertawa kecil melihat tingkah lakunya. Yulia mencoba melupakan kejadian beberapa menit lalu saat di rumahnya dan itu sungguh memalukan untuknya ingat. Suara merdu dari sang vokalis Hadroh pun tak terlewatkan. Solawat mengalung merdu. Di kawasan pesantren yang tempatnya sangat luas ini. Yulia tahu pesantren ini, dia beberapa kali pernah datang hanya sekedar memberikan sesuatu yang kakaknya sering lupakan. Sudah banyak para santri juga orang-orang di luar pesantren yang berdatangan. Mereka duduk di kursi yang sudah disediakan, bahkan ada yang duduk di rerumputan beralasan karpet. Kedua mata Yulia mengedar ke penjuru arah. Dia perbaiki letak kerudungnya yang miring dan sekarang hawanya benar-benar panas membuat kulitnya mengeluarkan banyak keringat. Panas di dunia lebih baik daripada panasnya di akhir kelak, bahkan kulit kita pun akan meleleh. Hanya orang-orang dengan amal baiklah yang tidak akan merasakan panasnya neraka. Itu kata-kata suaminya yang membuatnya takut untuk membuka kerudungnya ini. Yulia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kulitnya meleleh karena panasnya akhirat untuk orang-orang yang sering mengumbar aurat. Ia tidak mau merasakannya. Walaupun ia sadar dirinya suka mengumbar aurat.
Jika saja tidak ada Ustadz Ikram di sisinya, ia sudah ingin melepaskan kerudung panjang. Ini sungguh sangat gerah dan panas. Wah, ternyata rame juga ya yang akan ikut kajian pagi, gumam Yulia, namun bisa didengar oleh Ustadz Ikram yang ada di sampingnya, kini tengah mencari lahan yang kosong untuk memarkirkan mobilnya. Ini hanya kajian pagi, belum lagi pas waktu malam pasti akan sangat rame. Semua orang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu dari ceramah para pendakwah seperti saya dan pendakwah yang lain. Di pesantren Ar-Rahman juga sering mengadakan acara seperti ini. Saat acara Islam seperti Maulid Nabi atau acara tertentu lainnya, enakan dangdutan Ustadz. Kita bebas joget-joget daripada duduk dengerin yang ceramah, buat ngantuk aja, sahut Yulia masih menatap orang-orang dari luar jendela mobil yang sangat banyak berkeliaran. Astagfirullahaladzim, jangan samakan kajian dengan acara dangdutan, Zaujati. Jelas perbedaannya beda. Acara seperti ini dapat pahala dari Allah, sedangkan dangdutan yang kamu sebutkan tadi enggak. Apalagi mereka berjoget dengan lawan jenis tanpa ada rasa takut. Pada Allah jika perbuatan seperti itu udah jelas dilarang. Tapi seru loh Ustadz, gue juga pernah joget. Ustadz mau lihat nggak gimana gue joget? Joget sambalado yang joget kakinya naik turun itu loh. Ustadz Ikram memijat dahinya, mendadak pikirannya jadi pening menghadapi tingkah istrinya ini. Nggak ada joget-joget lagi, kamu saya larang melakukan hal seperti itu. Perempuan itu harus menjaga dirinya mereka, jika mereka malah berjoget dengan tak tahu malu, hilang sudah urat malunya. Urat malu gue kan dah putus, Ustadz, celetuknya sambil menyengir. Yulia, saya sedang memperingati kamu. Saya nggak bercanda. Perempuan yang mengenakan gamis dan kerudung panjang itu berdecak kesal. Suaminya ini nggak seru. Okelah, gue nggak akan joget lagi. Tapi kalau joget di depan Ustadz gimana? Godanya sambil melepaskan sabuk pengaman di tubuhnya ini saat mobil yang membawanya akhirnya menemukan lahan parkiran yang pas. Boleh, jawab Ikram santai membuat Yulia tertawa, suaminya memang seperti ini. Apapun dia bolehkah, tapi yang ia lakukan hanya suaminya saja yang boleh lihat. Bukankah ini terlalu menguntungkan untuk suaminya? Sudah, jangan terus berbicara, ayo kita keluar. Pria yang mengenakan abaya hitam dengan peci serta sorban di pundaknya itu keluar. Lalu membuka pintu mobil untuk istrinya. Yulia hanya bisa menyengir kembali melihat perlakuan manis suaminya padanya. Entah kenapa moodnya hari ini cukup baik dan ia juga sangat menikmati perlakuan dari suaminya. Mungkin karena kejadian malam tadi membuatnya tidak terlalu cuek pada suaminya ini. Luka lebam di pipi Yulia sudah mulai membaik, begitu juga luka di tubuhnya yang lain. Walaupun rasa sakit masih dapat ia rasakan sampai sekarang, begitu juga rasa sakit di hatinya. Nanti kamu duduk di kawasan perempuan, jangan di kawasan laki-laki. Mau saya antar ke sana, mau nggak? Yulia menatap tempat di mana di tengah-tengah ada pembatas kain yang memisahkan perempuan dan laki-laki dan juga ada jaraknya. Kenapa coba harus dipisahkan? Tentu saja karena mereka bukan mahram, dilarang untuk saling berdekatan. Mereka niat datang ke kajian ini cari pahala, bukannya dosa. Gue mau cari Kak Aisyah, Ustadz. Saya antar. Yulia menggeleng. Gue tahu kawasan pesantren ini Ustadz. Silahkan Ustadz bisa pergi. Biar gue sendiri yang cari Kak Aish. Saya antar Zaujati, tegas Ikram. Saya nggak mau dibiarin kamu berkeliaran tanpa pengawasan saya. Setelah kamu bertemu langsung dengan kakakmu saya baru bisa tenang. Lagi pula masih ada beberapa menit sebelum kajian pagi dimulai. Kita terlalu pagi datangnya ternyata. Suaminya ini posesif sekali padanya. Mentang-mentang dia sudah mengungkapkan perasaan cintanya itu padanya.
Oke, terserah Ustadz deh. Walaupun gue menolak, Ustadz akan tetap pada pendirian. Keras kepala. Kamu juga keras kepala Zaujati, sahut Ikram sambil terkekeh kecil. Kedua pasangan ini akhirnya berjalan masuk ke wilayah pesantren semakin dalam. Yulia tentunya tahu pesantren ini, di mana kakaknya mengajar menjadi seorang ustazah di sini untuk mengajar para santri. Pesantren ini seperti madrasah aliyah, alias sekolah islami di mana menjadi tempat anak-anak belajar lebih dalam tentang ilmu agama Islam. Ia hanya tamatan SMA saja, bukan pesantren, tentu sana menjadi santri di pondok pun tidak pernah. Ia belum merasakannya. Sedangkan sang kakak pernah merasakannya, malahan suka lulus pesantren juga. Masya Allah, Ikram! Teriak seseorang dengan suara kencang dari arah samping membuat Ikram menatap ke asal suara. Dan detik itu juga jantung berdegup kencang, tanpa sadar bibirnya tersenyum lebar melihat sosok yang amat ia rindukan. Yulia bukan terpaku pada sosok yang mulai mendekati mereka, tapi wajah berseri-seri. Suaminya yang sangat langka ia lihat. Sungguh ekspresi seperti itu membuatnya terpesona. Sesaat, langkah kaki mereka berdua berhenti, seketika menatap ke asal suara di mana seorang pria tampan nan gagah berlari mendekat. Pria itu memakai kemeja putih serta celana hitam, juga memakai peci berwarna senada dengan celananya. Yulia terpesona. Pria ini sangat tampan, apalagi saat dia tersenyum manis menatap suaminya hingga lesung giginya terlihat. Ia suka sekali pria yang memiliki lesung pipi, terlihat sangat manis jika dilihat. Ustadz Ikram yang tahu mata istrinya jelajatan pun segera menutup matanya itu. Tentu saja Yulia protes dan berusaha menjauhkan tangan Ustadz Ikram, dan akhirnya dia tidak bisa memberontak sebagai tenaga suaminya sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Rafael, gimana kabarmu? Ikram ikut tersenyum sambil berjabat tangan dengan sahabat ini. Alhamdulillah seperti yang kamu lihat. Maaf banget, saya baru pulang dari Kairo 3 hari lalu, terus saya langsung pergi ke Cianjur untuk jenguk kakek dan nenek. Setelah itu saya menginap 1 malam di rumah ibu saya. Baru malam tadi saya sampai di Jakarta dan langsung tepar di rumah Abah. Ikram tertawa terdengar merdu di telinga Yulia, membuatnya terpaku. Lah jadi penasaran bagaimana ekspresi wajah suaminya ketika tertawa seperti itu. Sial, pandangannya masih tertutup oleh tangan besar suaminya ini. Kenapa sih harus ditutup? Coba. Dan siapa pria yang memakai kemeja putih di depannya? Kenapa terlihat sangat mengenal dekat suaminya? Dan entah kenapa wajah tampannya pemilik lesung pipi itu sangat familiar, seperti ia pernah bertemu dengan pria ini. Tapi entah di mana, ia lupa. Sekali lagi sorry ya Ram, saya pulangnya telat dan gak ngabarin kamu. Saya benar-benar banyak urusan. Apalagi sekarang alhamdulillah saya makin sibuk karena keterima ngajar di pesantren ini menggantikan Ustadz Rudi. Ustadz Ikram menepuk pundak teman seperjuangannya ini. Dia tersenyum tipis lalu mengangguk. Santai aja El. Tapi lain kali kabarin saya, soalnya saya cemas kamu kenapa-napa. Saya kira kamu akan menetap lebih lama di negara orang setelah lulus dari Al-Azhar Kairo Mesir, ternyata kamu memilih pulang dan menjalani kehidupanmu di tempat kamu lahir. Alhamdulillah hati saya menginginkan pulang. Saya rindu keluarga, walaupun tempat ini saya pernah merasakan rasa sakit yang teramat dalam. Allah baik, memberikan saya rasa sakit lalu menyembuhkan rasa sakit ini. Ikram semakin tersenyum mendengarnya. Dia jarang tersenyum, tapi jika itu orang terdekat di hidupnya senyumnya selalu terbit begitu saja. Rafael sahabat semasa SMP sampai sekarang, sekaligus sahabat hijrahnya juga.
Dan sekarang saya hidup bahagia. Ternyata jika saya berani melangkah maju, Allah akan memberi petunjuk yang luar biasa untuk kehidupan saya. Ini juga berkat kamu Ram. Syukron jazakallah khairan. Telah menjadi sahabat hijrah saya, insya Allah saya akan maju menjadi sahabatmu di akhirat kelak dan mengatakan pada Allah jika kamulah sahabat. Seperjuangan saya yang membantu setiap langkah saya menuju jalan kebaikan. Wa iyaka, Rafael, balas Ikram menepuk dan meremas pundak sahabat ini. Semoga akhirat nanti Allah mempertemukan kita berdua di tempat yang terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin, ya Allah. Rafael Khairuzan Ashraf adalah sahabat SMA Ikram sampai sekarang. Mereka kuliah di Al-Azhar bersama-sama dan lulus bareng. Seharusnya pulang ke tempat kelahiran juga bersama-sama, tapi Rafael memilih menetap sementara waktu di sana, dan baru 3 hari lalu dia pulang ke negara tercintanya ini. Rafael adalah pria berumur 25 tahun sama dengan Ikram, dia terlahir menjadi anak broken home saat usianya masih 10 tahun. Mamah tercintanya ketahuan selingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya raya dan dia menetap di Bandung, memiliki cabang kue di mana-mana yang sangat terkenal. Abah menceraikan mamahnya saat ia masih belum dewasa dan tidak mengerti apapun, dan hak asuh dirinya ada di tangan Abah. Lagi pula Rafael akan tetap memilih Abah karena pria itu tidak salah apapun. Abahnya harus diselingkuhi oleh wanita yang dia cintai hanya karena dirinya seorang pekerja petani. Ya, Rafael terlahir dari keluarga yang sederhana. Untuk makan nasi 2 hari saja ia sudah bersyukur walaupun lauk pauknya hanyalah garam. Abahnya bekerja sebagai petani dan untuk panen pun tentunya membutuhkan waktu. Sehari-hari selain menjadi petani, abahnya bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Lebih tepatnya menjual dagangan orang lain, upahnya pun tak seberapa apalagi jika sang abah tidak menjual ikan dagangannya sampai habis. Tapi alhamdulillah mereka tetap menyukurinya karena masih cukup untuk mereka makan. Namun walaupun hidup seperti itu Rafael dan abahnya bahagia. Mereka mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan pada mereka, karena mereka sadar ada yang lebih menderita daripada mereka namun hebatnya masih tetap bertahan juga bersyukur. Itu dulu, Rafael saat remaja juga ikut membantu perekonomian keluarga. Dia ikut membantu abahnya di sawah, juga berjualan ikan bersama abahnya. Di tengah terik matahari, pemuda itu berkelana dengan peluh keringat, kadang Ikram juga ikut tanpa sungkan dan ikhlas membantu. Setelah abah dan ibunya bercerai, Rafael tidak pernah bertemu ibunya sekalipun. Ibu kandungnya itu menghilang tanpa kabar dan hidup bahagia dengan keluarga barunya. Rafael tidak berharap akan kasih sayang dari seorang ibu, abahnya cukup berharap pada manusia itu menyakitkan, tapi jika berharap pada Sang Pencipta kamu tidak akan pernah dikecewakan. Abahnya pernah berkata seperti itu. Dulu dan sekarang berbeda. Abahnya yang menjadi seorang petani dan selalu membajak sawah orang lain kini dia memiliki sawah sendiri. Abahnya sekarang menjadi juragan yang memiliki banyak sawah di desa, bahkan membantu warga desa bekerja di sawah miliknya. Roda itu berputar begitu juga dengan kehidupan. Ada kalanya kita di atas juga bisa di bawah. Allah itu tidak tidur, Dia akan memberikan rezekinya pada hambanya yang ikhlas menerima takdir yang telah Dia berikan. Itu kata-kata Ikram padanya dan tidak dipungkiri Ikram membantu dirinya dalam berhijrah, mengenal lebih dalam dunia Islam, juga memperkuat keteguhan hatinya pada Sang Pencipta di saat ia tengah rapuh dan benci akan takdir hidupnya. Rafael dewasa tanpa sosok ibu, tapi memiliki cukup kasih sayang dari abah juga nenek dan kakeknya. Tidak, ia tidak benci ibunya. Ia 2 hari lalu pergi untuk pertama kalinya bertemu dengan ibu
kandungnya setelah puluhan tahun tidak bertemu. Ia bahagia ibunya sudah memiliki keluarga baru dan hidup nyaman, walaupun tak dipungkiri ia iri melihat adik tirinya mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ia menyesal karena memilih menginap di rumah ibu kandungnya itu walaupun sehari. Dan suami ibunya yang membuat ibunya berpaling dari Abah ternyata selingkuh 5 tahun lalu. 2 hari lalu sang ibu bercerita padanya saat ia menginap, jika suaminya ternyata selama ini selingkuh darinya dan sudah memiliki anak. Ibunya bercerai dengan ayah tirinya itu dan kini mengurus adik-adiknya dan hidup bahagia. Ibunya berkata dia menyesal karena sudah mengkhianati Abah. Dia menitipkan permintaan maaf padanya karena jika bertemu dengan Abah, ibunya tidak akan sanggup. Bukankah senario dari Allah ini benar-benar tak terduga? Ibunya berselingkuh dari Abah, dan beberapa tahun kemudian suami ibunya juga berselingkuh. Allah memang adil, Dia memberikan rasa sakit pada orang yang pernah menyakiti kita dan penyesalan akhirnya yang mereka terima. Itulah hidup, seperti roda yang berputar. Ini istri kamu, Ram? Tanya Rafael menatap gelis sahabatnya yang masih menutup mata perempuan setinggi dadanya. Sangat pendek sekali. Entah dirinya yang ketinggian atau perempuan ini yang memang pendek. Sepertinya Rafael lupa jika tinggi tubuhnya 190 cm. Bahkan dia lebih tinggi turunan dari abahnya dibandingkan Ustadz Ikram yang hanya 179 cm, namun sekarang sudah 180 cm. Naik 1 cm. Maaf, tapi wajah Iyo kayak nggak asing deh, celetuk Yulia setelah berhasil melepaskan tangan suaminya dari pandangannya. Zaujati, sebaiknya kita pergi. Ayo tadi kan kamu mau ketemu kakakmu, ucap Ikram menarik tangan istrinya untuk pergi. Jujur saja dia tidak suka akan tatapan istrinya pada Rafael yang tidak berkedip sedikit pun. Ikram cemburu.